Halo Sobat Edukasi. Nah, ini kita lagi di perjalanan menuju ke suatu tempat. Dari kalian semua, ada yang bisa nebak gak nih kita mau kemana? Ayo, kita mau kemana ya? Sekarang kita udah sampai di tempatnya nih. Nah, kalau kalian kepo, yuk ikutin keseruan kita bareng Dila, Adel, Anissa, Atus, Raihan, David, dan juga Danis. Yuk ikutin keseruan kami. Kalau mau kesini, kita harus ngelewatin gang sempit yang suasananya tuh masih kerasa zaman dulu banget. Nah, Sobat Edukasi, setiap langkah di gang kecil ini seperti membawa kita kembali ke masa lalu. Aroma kayu tua, suara burung, dan canda anak-anak menjadi saksi bahwa kehidupan sederhana tetap menyimpan cerita besar bangsa. Kira-kira ada yang tahu nggak sih siapa host Cokro Aminoto ini? Nah, Sobat Edukasi, inilah beliau, Haji Omar Said Cokro Aminoto, putra dari Cokro Amiseno dan cucu dari Cokro Negoro yang pernah menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Beliau juga keturunan langsung dari Kiai Ageng Hasan Besari yang lahir pada tahun 1882 di Ponorogo. Beliau memiliki julukan yang diberikan oleh orang Belanda, yaitu Raja Jawa Tanpa Mahkota. Kenapa sih Kak, kok beliau diberikan julukan Raja Jawa Tanpa Mahkota? Nah, karena beliau ini memiliki pemikiran dan juga memiliki pengaruh yang kuat, meskipun beliau tidak menjadi seorang raja. Nah, beliau juga dikenal sebagai orang yang bijak dan berpengetahuan luas, serta beliau pernah menjabat sebagai ketua organisasi terbesar di masa itu, yaitu Sarekat Islam. Nah, dan rumah ini sebagai kantor besarnya organisasi Sarekat Islam. Yang membuat Cokro Aminoto istimewa bukan hanya kepemimpinannya, tapi juga perannya sebagai guru. Dari rumah inilah ia membimbing para pemuda yang kelak menjadi tokoh besar bangsa Indonesia. Rumah ini masih mempertahankan desain Jawa klasik yang menimbulkan kesan vintage. Di sisi kiri, ketika memasuki lorong, akan disuguhi berbagai koleksi milik beliau, mulai dari arsip, buku-buku kuno, dan lainnya. Ruang ini ibarat perpustakaan mini. Buku-buku di sini jadi sumber inspirasi murid-murid Cokro Aminoto. Bahkan, Bung Karno mengaku banyak dipengaruhi bacaan dari rumah ini. Bisa dibilang, rumah ini adalah sekolah politik pertama di Indonesia. Selain itu juga terdapat koleksi baju milik host Cokro Aminoto yang berupa beskap dan belangkon Jogja. Awal mula rumah ini dijadikan kos-kosan lantaran pada saat itu kebutuhan H.O.S. Cokro Aminoto dan keluarganya belum tercukupi meskipun pada saat itu beliau telah menjadi ketua dari satu Islam. Ini adalah beberapa rangkas di gang Padala yang menghuni rumah H.O.S. Cokro Aminoto. Nah, Sobat Edukasi, di sini ada tokoh yang bernama Kartosuwiryo. Ini beliau merupakan salah satu tokoh pencetus yaitu organisasi DI atau Daulah Islam Indonesia. Beliau ini terobsesi untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam. Selanjutnya ada Haji Halimin. Beliau ini merupakan tokoh ketua PKH atau Partai Komunis India pada masa waktu itu. Selanjutnya ini ada yang selanjutnya Musso. Siapa yang kenal Musso ini? Musso adalah seorang pencetus atau ketua dari Partai Komunis Indonesia pada masa waktu itu, seperti Semaun dan Darsono. Dan juga di sini ada Soekarno masih kecil. Walaupun mereka ini berbeda jalan hidupnya, tapi mereka berawal dari satu. Nah, Sobat Edukasi,
di sini kita sudah berada di ruang tamu Museum Hos Cokro Aminoto. Nah, kebetulan di sini ada kakak penjaganya. Halo kak, selamat pagi. Oh, selamat pagi juga. Boleh kita tanya-tanya? Silakan. Mungkin bisa dulu. Terima kasih ya kak. Biasanya kan kakaknya kan juga kalau pengunjungnya tuh banyak banget dan gak pernah sepi. Nah biasanya kalau pengunjung datang ke sini tuh paling suka itu atau paling percaya itu tentang apa sih kak? Ini terkait dengan pengunjung dari dulu. Oh, bukan. Oh, pengunjung di sini. Oh, oke. Untuk itu biasanya kalau di sini tuh lebih sering di tempat ini sih sebenarnya. Itu jadi spot foto favoritnya orang-orang atau enggak mereka itu naik ke atas yang kamarnya Pak Soekarno itu. Di sini barang-barangnya masih asli semua. Yang asli itu sebenarnya cuma bangunannya aja, kayak tembok-temboknya itu. Untuk barang-barang di sini kayak meja kursi itu lebih ke replika aja. Terima kasih banyak kak. Opa kita akan waktunya. Selamat. Terima kasih kak. Nah selanjutnya aku bakal masuk ke kamar pribadi dari host Cokro Aminoto. Nah di sini kita bisa lihat ini adalah ranjang dari host Aminoto dan juga istrinya yang bernama Swasikin. Nah di sini bagi kalian yang mau mengunjungi tempat ini itu tidak diperbolehkan untuk duduk apalagi berbaring karena di sini masih menjaga keaslian dari barang-barang di museum ini. Kemudian di sini tuh ada banyak sekali barang-barang yang lain juga. Meskipun kamar ini tidak terlalu luas ukurannya, tapi di sini kita bisa lihat ada meja rias, kemudian ada pensinya beliau, ada lampu, ada foto-foto, dan juga ini istrinya beliau. Nah, sobat edukasi, sekarang kita sudah berada di kamar kos Bung Karno. Dan juga toko-toko lainnya ya, sobat edukasi. Jadi di sini bukan hanya Bung Karno aja. Kalau mau ke atas, hati-hati ya sobat, jangan sampai jatuh. Karena ini tangganya sangat licin. Betul banget. Nah, ngomong-ngomong nih, tangga yang kita naikin tadi sama lemari yang di bawah itu ada di film Guru Besarnya Hos Cokro Aminoto. Dan ini adalah tempat kos Bapak Soekarno dulu. Beliau melatih membaca, menulis serta berorasi di sini. Jadi tidak heran kalau pidatonya dapat menggelegarkan dunia. Nah, sobat edukasi, di sini terdapat fun fact tentang Bung Karno muda. Nah, di sini tempat beliau untuk melatih orasi tersebut. Konon katanya suaranya sempat terdengar oleh tetangga-tetangga di sebelah sini. Jadi tidak heran kalau orasi beliau yang menggetarkan dunia tersebut terasa sejak ngekos di sini. Bayangkan halaman kecil ini. Malam Surabaya yang tenang sering pecah oleh suara Bung Karno muda berlatih pidato tanpa lelah. Dari teriakan yang menggema dari rumah kayu ini, lahir keberanian yang kelak mengguncang dunia. Nah, nggak hanya berlatih buat orasi, di kos ini juga Bung Karno belajar buat teater. Nah, awal teater inilah beliau cinlok dengan anak sulung dari Hos Cokro Aminoto yang bernama Siti Utari Cokro Aminoto. Nah, rumah ini sempat beralih tangan pada tahun 1941 dan akhirnya berhasil diambil alih oleh pemerintahan kota Surabaya pada tahun 1950 sampai 1960 dan akhirnya dapat diresmikan pada tahun 2017. Nah, museum ini pertama kali beralih tangan itu dikarenakan Soekarno menceritakan bahwa beliau itu pernah tinggal di sini. Tujuan diresmikannya dan dibukanya museum ini tentunya jelas banget bahwa menuntut generasi muda untuk selalu berperilaku dan juga mengingat akan sejarah-sejarah bangsa. Dan juga supaya kita sebagai generasi muda itu belajarnya nggak hanya dari buku, tapi juga kita tahu langsung tempatnya. Ini bukan sekedar bangunan tua yang dilestarikan. Ia adalah ruang waktu jendela yang memungkinkan kita menyentuh semangat para pendahulu. Ini adalah sebuah pengingat bahwa gagasan tak mengenal dinding sempit maupun kemewahan.
Dari rumah ini kita belajar bahwa kepemimpinan bukan berasal dari kemewahan, akan tetapi bisa berdiskusi, belajar, dan juga berjuang. Jadi buat kalian kalau berkunjung ke Surabaya, jangan lupa buat berkunjung ke Museum Khas Cokro Aminoto di Gang Panel 5.